1, 2, 3. Gimana suaranya, kedengaran? Terdengar, Dok. Ya. Oke, mungkin di sini dikecilin. Saya langsung dari sini, Mike. Di sana speakernya dikecilin. Ya, supaya nggak double. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Dalam silabus yang kita punya dalam pelatihan kita, kita lupa memasukkan results. Results itu bagian yang juga mesti kita bicarakan karena sering ada salah kaprah dalam penulisan result. Sebenarnya pedomannya kalau kita ngikutin pedoman yang simple sebenarnya harusnya nggak terlalu sulit karena itu benar-benar seperti kita melapor aja dan tidak boleh terlalu bertele-tele ya. Jadi karena itu saya dan Dr. Lani mengusulkan untuk result juga kita bahas di sini. Sesudah itu kita bahas discussion. Ini adalah urutan order of writing yang kita usulkan. Jadi table, method, lalu result. Suaranya putus, Dok. 1, 2, 3. Kedengeran? Kedengeran. Ya. Jadi result itu ada mengalir ya. Result itu kita pada saat kita menulis kita harus ngelihat tabel dan presentasi grafik yang kita punya supaya flow-nya tuh enak dengan pola pikir yang sesuai dengan yang kita mau. Dan pola pikir itu adalah sesuatu hal yang harus didiskusikan oleh teman-teman kita atau dengan pembimbing yang jelas ya, supaya cocok ya. Di sini ada pedoman namanya 4x4. Nanti kita jelaskan apa itu 4x4 ya. Kadang-kadang kalau resultnya itu terlalu kompleks, misalnya main message-nya ada lebih daripada 1, maka gunakanlah subheading. Kalau main message-nya hanya 1, kita misalnya hanya membuktikan bahwa sensitivity segini ya udah cukup. Tapi kalau misalnya kita membahas bahwa clinical picture-nya seperti ini, lalu outcome-nya seperti ini, lalu ada diagnostik yang menarik di sini, signifikansinya apa, berarti itu udah 3 message. Itu bagusnya pakai subheading ya. Subheading itu berarti subjudul. Statistik. Nah, statistik ini kita gunakan pada tempat-tempat yang penting ya, untuk meyakinkan bahwa apa yang kita temukan itu bukan by kebetulan, tapi benar-benar kuat. Kita biasanya menggunakan odds ratio kalau itu suatu penelitian asosiasi atau penelitian case control. Ya. Odds ratio itu sebenarnya sudah menjelaskan banyak hal, termasuk p-value-nya itu sendiri. Ada beberapa peneliti yang tidak suka pakai p-value. Odds ratio itu sudah cukup menjelaskan tentang signifikansi ya. Sama seperti relative risk juga. Dan dua-duanya ini kalau ditulis dengan 95% confidence interval, itu akan menjelaskan kepada pembaca bahwa observasi kita itu memang benar-benar signifikan. Pada saat kita memasukkan data-data statistik, kita bayangkan apakah data statistik ini membantu dalam meyakinkan pembaca atau enggak. Kalau misalnya tidak, ya jangan disebutkan ya. Terus sudah gitu, kita harus yakin apa yang kita tulis dalam result itu adalah sesuatu yang ditunjukkan dalam datanya. Jadi jangan menulis lebih banyak daripada itu dan juga jangan berspekulasi. Ini adalah 4x4 template. 4x4 template ini adalah semacam pola kerangka karangan yang kita bisa pakai supaya kita tahu apa yang mesti kita tulis dalam method, result, discussion, dan introduction. Dalam result itu, kita bicara study sample description. Penting sekali untuk meyakinkan pembaca bahwa kita punya sampelnya itu benar diambilnya dan nggak salah ya. Lalu primary outcome. Lalu main message kita bahwa kita menunjukkan ada asosiasi. Lalu
kita konfirmasi lagi misalnya dengan suatu evaluasi tren atau dengan misalnya dengan relative risk atau dengan multiple regression, sehingga kita menunjukkan bahwa efek daripada asosiasi itu meyakinkan. Kira-kira gitu. Nah, jadi result itu terbagi menjadi 4 bagian. Dan biasanya tabel itu juga terbagi menjadi tabel utama, yaitu menjelaskan tentang populasi yang kita teliti. Tapi kita juga jelaskan bahwa sample description itu populasinya benar, jumlahnya cukup, dan bagaimana kelemahan kalau perlu. Lalu mungkin mirip dengan sampel lain, tetapi kita kasih lihat juga bahwa ada kelebihannya gitu ya. Lalu kita harus jelasin bagaimana partisipasi pasien itu diperoleh. Seberapa pasien eligible, seberapa pasien yang masuk partisipasi dan diambil datanya ya. Dan tabel 1 biasanya menjelaskan demographic dan basic indicators. Table bisa di table 1 juga kita masukkan primary outcome atau kita masukkan ke dalam table 2. Jadi table 2 itu berisi main outcome dan primary analysis. Lalu other outcome, laboratory result, novel, interesting finding ya. Misalnya itu bukan suatu dari main outcome, bisa juga dimasukkan di sini. Lalu tabel 2 dan 3 bisa juga berisi asosiasi dari main outcome, meyakinkan bahwa asosiasi dengan main outcome itu jelas ya. Jadi bisa dengan bivariate analysis, bisa juga dengan pivotal result, jadi suatu kadang-kadang kita sebutnya kalau di kualitatif kita membuktikan sesuatu tuh dari berbagai sisi gitu. Pusatnya adalah fakta yang kita temukan, tetapi kita membuktikan dari berbagai sisi, dari sisi demografi, dari sisi laboratorium, dari sisi outcome. Nah itu jadi makin kuat ya. Kalau misalnya kita melakukan multivariate analysis, maka kita mencapai ke adjustment. Kita bisa menilai adjustment misalnya terhadap usia, bagaimana terhadap seks, bagaimana terhadap berat ringannya penyakit. Nah, itu juga kita bisa membuktikan dengan di tabel 3 dan 4. Sebaiknya tidak lebih dari 4 tabel, kalau enggak jadi message-nya jadi cukup kompleks ya. Ya, kembali lebih detail lagi, tadi tabel-tabelnya. Nah, ini adalah kata-katanya, kira-kira kita mesti nulis apa ya. Bagian 1 daripada result yang juga akan biasanya berhubungan dengan semacam skema daripada pengumpulan pasien. Ya. Pengumpulan pasien ini kita bisa bicara mengenai berapa jumlah pasien yang diundang, berapa jumlah pasien yang eligible, lalu kenapa di-exclude, dan berapa pasien yang di-enroll. Lalu kadang-kadang ada beberapa subgroup yang perlu kita kedepankan, karena itu mungkin suatu faktor yang berpengaruh besar, seperti berapa persen yang muda terhadap yang tua, dan sebagainya. Ini kita bisa tuliskan dalam teks dari table 1 yang menemani dari table 1. Ya. Contoh dari satu bagian pertama dari suatu table 1, ini adalah contoh penelitian HIV ya. Sejumlah 249.000 klien berusia 15 tahun atau lebih tua, pertama kali berkunjung pada 4 klinik HIV pada tahun 92 sampai 2000. Kita exclude 44.000 karena mereka punya penyakit, ya, karena mungkin untuk mencegah selection bias. Ya. Terus sudah gitu, karena di dalam kelompok ini ada kemungkinan HIV-nya lebih tinggi. Ya. Terus proporsi dari klien yang di-exclude karena penyakit ini ditemukan sama pada semua tempat, baik di Kampala, Jinja, Mambara, dan Mbale. Ya. Jadi ini adalah menjelaskan tentang rekrutmen. Di sini menjelaskan bahwa penelitinya tahu persis berapa jumlahnya,
berapa yang di-exclude, kenapa di-exclude, dan efek daripada exclusion itu, dan juga menunjukkan bahwa keseragaman daripada protokol yang dilakukan di 4 site. Jadi cukup baik ya. Kata-kata daripada result itu adalah singkat dan padat. Kadang-kadang lebih mudah bikin kalimat singkat dan padat di bahasa Inggris daripada di bahasa Indonesia. Itu wajar karena bahasa Indonesia emang kadang-kadang kekurangan bahan ya. Nah, lalu itu kadang-kadang yang part 1 itu kadang-kadang kita masukkan dengan flow dari pasien. Flow daripada inclusion dari pasien. Kemudian kedua adalah primary outcome. Primary outcome kita menjelaskan tentang apa yang paling penting, main outcome, novel predictor, atau apapun yang kita pikir itu adalah main message daripada paper kita. Dan itu adalah misalnya culmination, titik klimaksnya itu ada di paragraf 1, table 1, atau di awal dari paragraf 2 yang menunjukkan table 2. Ya, jadi kita bikin paper scientific ini memang tidak seperti bikin karangan ya. Jadi tiap paragraf tuh bisa aja distruktur bahwa paragraf kedua dalam results itu berisi main message kita dengan klimaksnya di situ gitu. Misalnya overall prevalence of outcome, prevalence by key subgroup. Nah, primary analysis bisa suatu multivariat, bisa juga suatu bivariat ya. Oke. Contohnya dari penelitian yang tadi, yang HIV, ditunjukkan bahwa prevalence HIV infection adalah 7%. Tidak ada HIV ditemukan pada remaja di usia 15 sampai 19 tahun. Ini adalah benar-benar intisari daripada paper ini, publikasi ini, dan itu ditaruh di paragraf 1 atau paragraf 2 dari result. Nah, lalu bagian 3 kita menjelaskan apa-apa yang mungkin berhubungan atau mengganggu temuan kita itu ya. Pertama kita menjelaskan misalnya asosiasinya jelas. Kedua kita juga menilai temuan kita itu pada grup-grup lain. Misalnya kita temukan 7,1% keseluruhan. Tetapi pembaca mungkin kalau yang tertarik dia bisa bilang 7,1% itu terlalu kecil atau terlalu besar. Maka di sini kita jelaskan bahwa 7,1% ternyata adalah di kelompok usia segini. Kelompok usia lain bisa lebih tinggi ya gitu. Sehingga kalau orang akan membandingkan, dia juga harus membandingkan distribusi daripada data-data dasarnya itu. Nah, dalam penulisan teks itu kita harus fokus pada hal-hal yang penting ya, kayak statistical significancy atau clinical significancy, atau sesuatu yang temuan kita yang baru sama sekali yang tidak kita duga. Lalu kita tuliskan juga perbandingan antara data kita. Ya. Tapi tidak boleh menuliskan interpretasi atau perbandingan dengan data lain dari penelitian lain. Jadi hanya kita boleh menuliskan comparison, tapi di dalam data yang kita sampaikan saat ini di dalam result. Lalu yang part 4 mungkin kita mau lakukan multivariate analisis untuk lebih yakin efeknya itu mantap. Biasanya disebut independent association ya. Dan ini bisa dibuktikan di bagian terakhir. Independent association with the main outcome, lalu ada statistical adjustment, lalu hipotesisnya akhirnya diterima atau tidak diterima gitu. Lalu kita bisa bilang bahwa confounder ini ternyata tidak berpengaruh pada temuan kita. Dan tidak ada interaction, artinya antara laki dan perempuan ternyata sama saja. Atau kalau misalnya laki lebih tinggi, sebutkan di sini ya. Jadi semua ini poin-poinnya adalah poin-poin yang memang temuan kita dan hasil diskusi dan
kita berpikir dari sisi kita, dari sisi teman kita, dari sisi orang lain, dan sisi segala macam, usahakan diceritakan semua di sini. Nah, ini contoh daripada part 4. Dalam suatu multivariate analysis, prediktor independen bahwa seorang supir truk itu punya unprotected sex with non-wife partners while on road, where kemungkinan bahwa mereka having sex dengan wanita lain di jalanan adalah 1, stimulant use 4,7 dengan confidence intervals ini, not professing a religious affiliation dengan adjusted odds ratio 6,1, and being separated or divorced 5,1 adjustment ya. Lihat di sini dalam odds ratio ini, di sini udah menunjukkan signifikansi dengan 1,9 sampai 19,8. Jadi tidak perlu lagi ada p-value lagi di sini. Ya. Ya, apakah kita perlu lain lagi ya? Kalau kita punya secondary aim, kita masukkan lagi di sini. Lalu kalau kita pengen menjelaskan lebih banyak biasnya, lalu kalau kita mau stratified analysis, dimasukkan ke dalam tambahan-tambahan daripada ini semua. Yang penting, kunci-kunci dalam menulis result yaitu adalah 1, kita hanya menuliskan fakta, faktual yang kita temukan di depan mata kita di tabel. Jadi bukan di luar, bukan interpretasi kita, bukan persepsi kita ya. Kita membandingkan antara data kita sendiri yang kita tampilkan, bukan membandingkan dengan data lain. Jangan mencampurkan method ke dalam results ya. Jadi di dalam method tidak perlu disebutkan di dalam result tidak perlu disebutkan karena kita ingin memeriksa ini, maka kita melakukan pemeriksaan CRP dengan metode ini dan hasilnya adalah ini, kan nggak perlu, langsung aja CRP ditemukan nilainya segini gitu, dan metodenya harusnya sudah dituliskan di bagian metodologi. Kalau kita punya analisis tambahan atau sub-analisis juga harus ada di method ya. Mungkin kadang-kadang pada saat kita menulis result, kita punya ide baru, ya metodenya diperbesar juga. Lalu ketiga, jangan mencampurkan discussion into results. Yang sering dilakukan adalah kita masukkan interpretasi, misalnya kita temukan hemoglobin paling tinggi masih bisa lebih tinggi daripada hemoglobin yang kita temukan lebih tinggi daripada rata-rata di Bandung misalnya gitu ya, itu nggak perlu gitu. Jadi lakukanlah pelaporan sesuai dengan apa yang kita temukan. Dan juga jangan masukkan result ke dalam discussion. Kadang-kadang kita juga masih memasukkan persen-persen dari result kita, dari tabel kita ditulis lagi di discussion. Jadi jangan gitu ya. Juga kadang-kadang kita dalam tabel dan result itu, apa yang kita sudah tulis di tabel, biasanya kita tidak tuliskan di teks. Misalnya kadang-kadang usia di dalam tabel kita tulis usianya dalam kategorikal. Tetapi di teks kita tulis usianya dalam bentuk rata-rata atau median dengan range. Gitu. Jadi memperkaya tetapi tidak redundant, tidak mengulang ya. Lalu hati-hati jumlah akhirnya dicek apakah di dalam tabel dan dalam teks itu sama. Misalnya ada 12,3% di table juga apakah 12,3% sama juga di teksnya ya. Lalu 95% confidence interval itu diusahakan selalu diadakan kecuali kalau terlalu kompleks. Lalu perhatikan bahwa kita hanya memasukkan hal-hal yang relevan untuk message utamanya. Tidak ada reference. Tidak apa-apa itu jangan takut yang kita tulis itu terlalu sedikit. Mendingan sedikit lebih mudah ditambah daripada kalau udah banyak, kadang-kadang kita meringkasnya juga jadi susah ya. Ya, itu aja mengenai result. Saya rasa nanti pertanyaan langsung sesudah Dr. Lani mungkin ya, lebih baik. Ya, itu aja Dr. Lani, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Bakti untuk penjelasannya tentang result ini. Baik, saya lanjut saja dengan presentasi mengenai
sebentar, bagaimana saya bisa presentasi ya? Udah bisa ya? Jadi hari ini saya kebagian untuk bahas tentang bagaimana menulis discussion. Ya, kalau tadi Dr. Bakti sudah bahas ya, kalau sebuah paper, kalau kita lihat paper itu, ya, mulai dari judulnya ada abstrak, ada introduction, ada design method, ada result. Di result itu ada datanya, lalu discussion, baru konklusi. Tapi tadi Dr. Bakti sudah sampaikan kalau menulis, kita menulis terbalik. Dr. Jadi Lani kita kayaknya punya, screen-nya masih hitam. oh ya, Mungkin dimatiin lagi, nyalain lagi deh. matiin dulu, terus nyalain lagi. Share lagi. Sekarang sudah bisa kelihatan? Kelihatan Sudah. nggak? Kelihatan? Halo, kelihatan slide saya? Ya, ya, sudah. Oh, maaf. Saya ulang lagi. Jadi saya dapat topik tentang bagaimana menulis suatu discussion ya. Nah, jadi tadi sudah dibahas Dr. Bakti bahwa suatu paper, kita kan kalau lihat baca paper, ada judulnya abstract, introduction, design method, result. Di dalam result ada data, lalu discussion, dan conclusion. Tapi kalau kita nulis, kita start dari data dulu. Kemarin kita sudah mulai dengan bagaimana mempresentasikan data kita dengan baik. Lalu kita juga bagaimana cara menuliskan metode dan desainnya. Dan tadi Dr. Bakti sudah bahas bagaimana caranya kita menulis hasil atau result dari studi kita yang ada yang akan kita tulis dalam presentasi penulisan ilmiah ini. Nah, setelah kita menulis result, baru kita menulis discussion gitu. Nanti setelah discussion baru kita masuk ke konklusi, baru kita bikin introduction-nya, baru bikin abstrak gitu. Jadi dibalik bikinnya, karena abstrak dan title itu sudah merupakan hasil produk akhir dari paper kita gitu. Jadi mulai dengan tadi sudah punya data, sudah bikin tulis desain, kita bagaimana rekrut semua, lalu tadi bagaimana kita menuliskan semua hasilnya. Nah, sekarang saya ingin bahas tentang bagaimana kita membuat suatu discussion. Nah, kalau secara rule of thumb tadi untuk result juga, untuk discussion juga ada rule of thumb-nya. Kalau bisa, panjangnya discussion itu jangan terlalu panjang, tapi jangan juga terlalu pendek. Nah, mereka membuat suatu, ya umumnya aja ya, adalah panjang dari suatu discussion, itu jumlahnya kurang lebih setara dengan jumlah dari introduction, methods, and result. Jadi kalau misalnya introduction ada 3 paragraf, terus kemudian material methods ada 2 paragraf gitu, nah result ada 2 paragraf gitu, makanya nanti total discussion itu kurang lebih sepanjang ini. Itu kurang lebih, jangan terlalu panjang karena orang juga akan bosan membaca apa yang ada di dalam discussion. Tapi discussion kita harus benar-benar berisi apa yang kita tulis gitu. Ya. Nah, umumnya sih 6 sampai 7 paragraf cukup. Ya. Nah, di dalam kayak guideline tidak wajib gitu, mereka menyampaikan kalau bisa ya kurang lebih 200 kata lah, jangan terlalu panjang satu paragraf gitu. Nah, di dalam discussion itu apa yang harus ada? Itu sebetulnya ada 3 poin yang harus ada benar-benar di dalam. Pertama, introduksi dulu. Kedua, intermediate, itu berisi apa yang kita dapatkan dari hasil tadi. Lalu ketiga, kita menyimpulkannya. Jadi saya akan bahas satu-satu. Jadi apa yang harus ada di dalam discussion? Untuk paragraf pertama, itu isinya seperti introduction. Sebetulnya introduction kita sudah tulis di atas, tapi yang di bawah sini yang kita mau nulis adalah secara keseluruhan kenapa penelitian ini penting gitu. Kenapa penelitian ini sampai harus dibuat gitu. Masalah apa yang ada sehingga kita perlu membuat ini gitu. Jadi secara garis besar kita harus masukkan dulu bahwa penelitian ini penting sekali dibuat gitu, atau penelitian ini perlu dibuat gitu dari
paragraf pertama ini. Maaf tadi saya nggak masukin contoh-contohnya, tapi sebentar. Jadi kalau kita mau membuat suatu discussion di sini, jadi di nomor 1 ini kita tulis kenapa perlu gitu. Sebentar ya. Nanti saya kasih contoh setelah selesai dulu deh. Jadi di dalam paragraf ini terutama kita masukkan main idea kita, melakukan penelitian ini, problemnya apa yang ada di masyarakat, kemudian update-nya bagaimana yang ada saat ini gitu. Contohnya misalnya tadi saya mau kasih contoh itu kita buat suatu penelitian tentang menggunakan NLR ratio gitu untuk menilai suatu aktivitas penyakit gitu. Nah, kenapa kita mau buat ini padahal sehari-hari juga ada pakai, tapi selama ini nggak ada yang perhatikan gitu bahwa ini ternyata bisa gitu. Update-nya sejauh ini bagaimana? Nah, kita masukkan di sana semua. Sejauh ini belum ada, atau sejauh ini hanya baru sampai sini, belum terlalu banyak, masalah macam-macam kita masukin di sini, di introductory dari discussion ini. Ya. Nah, apalagi part yang bisa kita buat, jadi kita mulai dengan suatu pernyataan yang betul-betul memang ini fakta ada gitu ya tentang hal ini gitu. Dan kalau misalnya faktanya seperti itu, solusi-solusi apa aja yang sebetulnya bisa dilakukan gitu. Itu masuk dalam introductory ini. Mungkin 2-3 paragraf untuk masuk ke sini boleh, nggak harus 1 paragraf aja, tapi mengantar kepada pembaca betapa pentingnya penelitian kita atau betapa kita perlu lakukan penelitian ini gitu ya. Karena penelitian ini bisa merupakan solusi gitu. Ya, jadi itu intro pengantar untuk menulis discussion kita. Yang kedua, bagian kedua dari discussion kita adalah kita mau menyampaikan tentang hasil. Jadi tadi sudah hasil di atas ya. Kita mau mendiskusikan hasil kita. Hasil kita berdampak apa gitu. Hasil kita misalnya tadi kalau Dokter Bakti dari hasil ini menunjukkan bahwa memang perempuan lebih banyak gitu. Nanti kita kasih di sini bahwa kenyataan perempuan lebih banyak. Kita nggak harus nulis ulang ya. Jangan nulis ulang hasil pada kolom discussion. Nggak boleh nulis lagi perempuan jumlah sekian, enggak. Tetapi di discussion ini, kita perlu masukin perempuan lebih banyak menurut studi kita. Nah, kita boleh bandingkan dengan studi-studi yang lain, masukin di sini gitu. Membandingkan dengan studi-studi yang lain bahwa memang betul perempuan lebih banyak. Alasan-alasannya di sini gitu. Kemudian kita juga cari literatur-literatur yang lain untuk misalnya tadi membandingkan atau ini hasil kita alasannya kenapa kayak gitu-gitu. Ini ada di bagian kedua di sini. Ya, kita masukkan di sini. Menjelaskan tentang hasil yang kita dapat. Di bagian ketiga, seandainya masih ada hasil lain yang didapat dari studi kita, misalnya itu bukan primary outcome sebetulnya, tapi secara penelitian, ternyata kita masih dapatkan hal-hal ini gitu. Nah, ini kita masukin di part ketiganya. Kita boleh masukkan bahwa di samping ada hasil yang lain, kita juga punya begini gitu. Jadi menjelaskan, menulis rasionalnya dari hasil-hasil kita. Tapi bukan berarti kita menulis ulang hasilnya, tapi mendiskusikannya gitu. Ya, mendiskusikannya bisa membandingkan, bisa menulis alasan dan lain-lain. Itu di part ketiga. Di part keempat itu kita menulis limitasi. Jadi tadi boleh tadi 67 paragraf kita sudah masukkan hasil-hasil kita punya dampak apa dan lain-lain, itu semua ada di part kedua. Di part ketiga, part keempat ini kita masukin bahwa limitasi dari penelitian kita. Kita melakukan ini, kita tidak seleksi pasien dengan benar-benar ketat sekali alasannya ini gitu. Kita tetap memasukkan orang-orang yang masih mungkin punya penyakit ini, tapi dengan alasan ini. Nah, itu kita masukin ke dalam limitasi. Bagaimana tahu ada limitasi? Nah, nanti pada saat kita membahas hasil, kok hasilnya ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita,
Nah, kita cari alasannya kenapa, nah itu dimasukkan ke dalam limitasi. Di dalam part sebelum limitasi, kita boleh masukkan juga kekuatan dari penelitian kita apa gitu. Jadi selain limitasi kekurangannya, tapi kita juga boleh masukkan keunggulan penelitian kita apa dibandingkan dengan orang lain. Itu juga harus dimasukkan kalau memang ada, ya. Jadi ditaruh di sini bahwa penelitian kita jauh lebih baik dari penelitian sebelumnya karena populasi kita 100.000 lebih gitu. Itu kekuatan dari penelitian kita boleh masukkan di sini. Tapi limitasinya kita tidak semua orang tidak di ronsen untuk masuk ke dalam studi ini. Nah, itu limitasi boleh ya. Jadi masukkan karena apa? Kalau kita masukkan dalam limitasi pada saat di review, itu kadang-kadang reviewer akan tanya, tapi kalau kita udah masukin ke dalam limitasi, ya itu bisa mengurangilah poin supaya nggak ditolak sama reviewer bahwa kita sudah tahu kita punya limitasi ini gitu. Berikutnya adalah yang terakhir adalah future direction. Future direction itu kalau kalian buat KTA biasanya ada kesimpulan dan saran. Nah, future direction ini saran gitu. Dari hasil yang kita dapat ini, potensial apa lagi yang kita bisa sarankan gitu. Misalnya hasil kita masih ada yang perlu ditindak lanjut lagi atau penelitian lebih lanjut atau hasil kita berdampak apa, maka mulai dari sekarang dianjurkan lebih baik berhenti merokok gitu. Misalnya contoh karena penelitian kita membuktikan bahwa rokok juga bisa menimbulkan penyakit autoimun gitu misalnya. Jadi kita bikin suatu future direction, mengarahkan gitu. Apalagi yang bisa dilakukan atau apa yang harus dilakukan dari hasil penelitian kita gitu. Itu saja tentang discussion. Nah, kemudian setelah kita membuat discussion, ada beberapa jurnal ya yang mereka gabungkan antara discussion dengan konklusi. Tapi ada juga yang konklusinya sendiri, karena kalau singkat IMRAT itu D-nya terakhir kan discussion. Biasanya konklusi itu masuk pada bagian terakhir, paragraf terakhir dari discussion. Itu adalah konklusi. Tapi kita juga boleh tulis itu terpisah. Jadi saya bahas di sini sekalian karena tadi discussion sekalian konklusi. Nah, apa yang harus ditulis dalam konklusi adalah main message tertentu yang kita dapat semua dari penelitian kita gitu. Ya, itu penting dan kontribusi apa yang didapat dari studi kita. Nah, itu masukkan ke sana ya. Jadi jangan menuliskan interpretasi kita di dalam konklusi ini. Misalnya tadi tujuan penelitian adalah melihat apakah merokok dapat menimbulkan autoimun. Nah, konklusinya adalah itu tadi, rokok dapat menimbulkan autoimun atau rokok tidak berhubungan dengan autoimun gitu. Boleh. Tapi jangan bahwa sesuatu yang tidak langsung berhubungan gitu, kita interpretasi sendiri. Nah, itu tidak ya. Jadi di dalam konklusi ini kita masukkan apa yang paling penting dari penelitian kita dan apa hasil dari penelitian kita yang merupakan outcome inti penting dari penelitian ini ya. Yang kita tadi kan tadi pada bab introduction tadi, bab introductory yang pertama dalam discussion kita kan kasih tahu ini masalah gitu. Nah, karena masalah ini kita buat penelitian ini. Nah, hasil penelitian ini adalah ini gitu kan kita sudah masukkan. Nah, intinya konklusinya kita masukkan di sini ya. Selain tadi membahas tentang discussion itu, saya mau membahas juga apa sih yang sering kita salah lakukan dalam discussion. Ya, yang paling umum kita lakukan adalah kita memasukkan terlalu banyak referensi dan kadang-kadang referensi itu tidak berhubungan gitu. Misalnya contoh apa ya? Kita melakukan penelitian tadi dengan misalnya contoh pada autoimun dengan merokok. Terus kita masukkan semua jumlah pasien autoimun sekian-sekian. Kadang-kadang itu tidak berhubungan dengan penelitian kita langsung gitu. Kan secara umum kalau lihat KTA semua selalu mulai dengan jumlah populasi pasien gini-gini terus itu dimasukkan ke dalam introductory pada discussion. Padahal itu nggak berhubungan langsung gitu. Ya, jadi nggak perlu gitu. Kalau nggak perlu, nggak usah dimasukkan. Kadang-kadang terlalu banyak referensi. Padahal kalau nanti kita lihat di jurnal,
Beberapa jurnal dia hanya minta paling banyak 20 referensi gitu. Jangan boleh lebih dari 80 gitu. Kalau KTA kan sering ditempelin semua yang ada dari paper orang lain, disitasi dari orang lain tinggal ditempel-tempel semua gitu. Jadi banyak daftar pustakanya padahal itu nggak relevan gitu. Yang kedua yang paling sering kita salah lakukan, saya kasih tinta biru di sini adalah kalau kita mensitasi, ya, kita mensitasi, misalnya penelitian dilakukan di Ottawa, mendapatkan bahwa jumlah pasien lupus adalah 3.000 orang dan diantaranya 20% laki-laki gitu ya. Nah, kebetulan jurnal ini disitasi sama jurnal yang lain. Nah, terus kita citasi dari jurnal yang lain itu nggak boleh. Sebaiknya kita citasi harus dari originalnya, orang yang bikin penelitian di Ottawa itu gitu. Itu yang harus dimasukkan sebagai citasi. Gitu. Jadi jangan citasi dari citasi orang lain gitu. Ya, kecuali orang lain itu dia buat kesimpulan dari berbagai macam penelitian, terus dia simpulkan bahwa memang ada wanita paling banyak. Tapi dia citasi dari banyak paper-paper, terus kemudian kita citasi pernyataan dia wanita lebih banyak setelah dia lakukan review itu. Nah, itu boleh. Tapi kalau kita mau ambil satu poin itu, kita harus ambil dari poin dari orang yang originalnya gitu. Ya, itu penting. Terus yang kedua, sebaiknya abstrak itu tidak merupakan referensi. Kadang-kadang biasalah kalau kita buka-buka jurnal nggak dapat jurnal aslinya, terus kita cuma dapat abstraknya aja, kadang-kadang dari abstrak itu dikutip gitu. Ini abstrak gitu. Nah, itu sebaiknya tidak, karena belum tentu itu merupakan semua yang ada di dalam papernya dia. Mungkin dia masukkan, kadang-kadang beberapa jurnal mereka membatasi gitu, abstrak hanya boleh sekian gitu. Nah, padahal intinya semua belum masuk di sana gitu. Ya, jadi sebaiknya kita citasi dari jurnal lengkapnya. Yang berikutnya adalah sebaiknya tidak mensitasi dari suatu review artikel. Karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa review artikel umumnya dia mereview berbagai macam artikel, ya. Nah, terus kan dia buat citasi dari sana. Jadi kalau kita mau ambil pernyataan dari sana tadi, kita harus cari originalnya. Jangan citasi dari orang yang bikin review tadi gitu. Ya, sebaiknya tidak. Tapi kalau tadi dia membuat suatu kesimpulan dari reviewnya, nah itu kesimpulan itu boleh kita pakai sebagai citasi. Tapi jangan menggunakan citasi yang dia citasi lagi gitu. Oke. Kesalahan-kesalahan lain yang biasanya kita ada di dalam discussion adalah reiterate your result. Jadi sudah tadi tulis result di atas yang tadi disampaikan Dr. Bakti, di discussion kita masukkan lagi gitu, diulang lagi pernyataannya. Bahwa kita mendapatkan wanita lebih banyak begini-gini dengan angka-angkanya semua. Sebetulnya itu nggak perlu. Ya, lebih baik kita masukkan bahwa apa arti dari hasil yang kita dapat itu lebih baik. Ya, terus kesalahan yang lain lagi overinterpret. Artinya kita terlalu ekstrapolasi dari hasil kita. Jadi hasil kita cuma dapetin bahwa wanita lebih banyak, tapi kita gambarkan lebih dari itu gitu. Padahal kenyataan dari penelitian kita tidak meneliti, misalnya kita tidak meneliti hormonnya, kita tidak meneliti apanya semua gitu. Tapi kita masukkan semuanya. Padahal kita tidak meneliti tentang hal itu. Jadi cukup apa yang kita dapat dari penelitian kita. Dan yang ketiga, kesalahan lain lagi, tadi di result kita nggak masukin, tapi di discussion kita masukin bahwa kita dapat ini loh. Selain tadi di result di atas, kita juga dapatkan ini, kita masukkan di dalam discussion, padahal tadi di result nggak ada. Ya, itu sebaiknya tidak. Jadi kalau punya result, masukin dulu semua di result, nanti baru dibahas di discussion. Kesalahan lain lagi, terlalu banyak menggunakan jargon. Saya baru dari kata jargon itu apa. Jadi gini, contohnya, kita tulis ya, semua pasien dilakukan ronsen toraks gitu. Kalau kita di Bandung, kita di RSHS, ronsen toraks semua orang tahu gitu, ronsen toraks itu. Tapi kalau kita cari di jurnal-jurnal itu mereka sebutkan dengan chest X-ray gitu. Karena jargon itu yang umumnya kita pakai dan kita tahu bahwa itu umumnya orang mengerti gitu. Padahal kenyataannya
tidak semua orang mengerti itu apa gitu. Contoh lain yang paling sering itu apa ya? Foto BNO gitu. Kita di sini semua tahu foto BNO itu apa, tapi kalau cari di jurnal gitu nggak ada tulisan BNO padahal dari bahasa Belanda gitu ya. Jadi sesuatu yang itu sebetulnya jargon gitu, itu bukan sesuatu yang umum. Jadi karena pembaca kita nggak tahu dari mana aja semua secara umum, jadi sebaiknya bahasa yang kita pakai bukan bahasa jargon gitu ya, istilah-istilah yang tidak umum tapi harus menggunakan yang istilah legalnya gitu ya. Dan terakhir adalah coba kembali lagi ke primary goal dari diskusi kita, karena kita tadi penting sekali kita mau menulis suatu result dari penelitian kita tulis dalam point discussion ini. Harus cukup lengkap, harus cukup ringkas, tapi harus relevan gitu ya. Oke. Jadi terakhir saya simpulkan lagi, tadi sudah saya bahas. Jadi ketika kita membuat data, kemudian kita menyusun desain dan result, lalu kita bahas di dalam discussion, terus kita kasih kesimpulannya apa. Nah, setelah ini selesai semua, kita kembali lagi membuat introduction. Sebetulnya tadi, kenapa kita harus tulis di belakang sini? Karena tadi, introduction ini sebetulnya merupakan pintu dari paper kita. Kadang-kadang yang dibaca itu hanya judul. Kalau ada abstrak, mungkin mereka baca abstrak, tapi penting sekali introduction untuk mengantar penelitian kita. Jadi, kenapa kita perlu nulisnya setelah kita membuat data dan lain-lain semua? Karena di introduction ini adalah semacam hal yang paling penting yang ada di dalam suatu paper. Ya. Jadi setelah itu baru kita tulis abstrak kita dan baru judul. Jadi nggak harus judul di paling awal. Jadi kita nanti adjust, misalnya waktu saat penelitian kita membuat korelasi antara A dan B gitu. Pada saat kita punya hasil, ternyata kita nggak dapat apa-apa. Jadi judulnya bisa kita balik, lack of correlation between gitu ya. Jadi title itu adalah akhir dari satu paper, supaya kita menyesuaikan title ini, dibuat tadi kemarin saya pernah ngomong, dibuat sedikit seksi supaya menarik perhatian ya dengan title ini. Nah, sebagai terakhir saya akan membahas bagaimana membuat introduction. Jadi introduction itu terdiri atas 3 part. 3 part introduction itu, yang pertama adalah background, yang kedua gap, masalah apa, yang ketiga aim dari penelitian kita gitu ya. Jadi di paragraf pertama biasanya sih cukup 3 paragraf, nggak usah panjang-panjang untuk introduction. Tapi di dalam introduction ini kita menaruh masalah apa sehingga penelitian ini penting sekali dilakukan. Masalah yang ada, misalnya di masyarakat orang masih aja banyak merokok gitu, padahal orang tahu semua bahwa merokok dapat membunuh. Kenapa orang masih aja banyak merokok? Jadi gambarkan bahwa begini loh populasi yang merokok, ini populasi yang ada, ini kenyataan bahwa banyak yang meninggal gitu. Bahwa sudah banyak sekali pengumuman tentang berhentilah merokok, tapi kenyataannya masih banyak aja merokok. Nah itu. Jadi kenyataan masih banyak aja merokok, kita masukin di gap-nya ini. Masalahnya ini. Masalahnya bahwa kenapa orang sudah tahu merokok dapat membunuh, merokok dapat menyebabkan kanker, merokok, tapi masih banyak orang yang merokok gitu. Nah, terus baru kita gambarkan tujuan dari penelitian ini mencari tingkat pengetahuan masyarakat tentang merokok ini gitu ya. Jadi dengan pengetahuan masyarakat mengerti ini, diharapkan rokoknya harusnya akan berkurang. Jadi mulai dengan satu background, mengapa ini bermasalah, terus kemudian the gap masalahnya ini, baru kemudian masuk ke dalam tujuan dari penelitian kita. Nah, ini harus dibuat dengan semenarik mungkin, sehingga ini bisa membuat pembaca ingin baca lebih lanjut. Dan ya terus terang aja supaya bisa diterima untuk publikasi gitu ya. Baik, itu saja sebagai kesimpulan. Jadi kita menulis suatu discussion, konklusi, introduction ya, sesimpel mungkin, sejelas mungkin, dan seefektif mungkin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih Dr. Bakti.
mungkin kita masuk ke dalam discussion ya.